Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya William bin Dipil Bercelalahi dengan NRP 1930-197. Di sini, saya akan membawakan materi tentang evaluasi penyelenggaraan pemasyarakatan P4. Dan ada juga beberapa pokok pembahasan materi untuk kali ini. Yang pertama dari pengertian, lalu tujuan, lalu ketetapan MPR RI nomor 2 tahun 1978, dan juga pembinaan dari dua sisi, lalu yang terakhir yaitu akibat pemasyarakatan P4. Dari pertama, apa itu P4? P4 atau kependekan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau biasa juga disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Lalu apa sih pemasyarakatan P4 tersebut? Pemasyarakatan P4 adalah keinginan rakyat, kehendak rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang sah dengan pelaksanaannya yang bersifat konstitusional. Lalu apa sih tujuan dari pemasyarakatan P4 tersebut? Yaitu agar terwujudnya kesadaran masyarakat sadar akan hak, sadar akan kewajiban dalam konteks bernegara. Salah satu sadar akan kewajiban kita yaitu kita taat untuk membayar pajak sesuai yang kita bayar. Lalu ada juga ketetapan MPR RI nomor 2 tahun 1978, yaitu ada beberapa, yaitu dari yang pertama itu menimbang bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keduanya itu bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yaitu P4 ya. Yang ketiga yaitu bahwa oleh karena itu MPR yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Lalu setelah menimbang ketiga hal tersebut, lalu mengingat dalam pembukaan dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu keputusan MPR RI nomor 1 tahun 1977, nomor 3 1977, nomor 4 1977, nomor 1 MPR 1978, dan nomor 2 MPR 1978. Dan yang ketiga itu ketetapan MPR RI nomor 1 MPR tahun 1973 dihubungkan dengan keputusan MPR RI nomor 2 tahun 1977. Setelah menimbang, lalu mengingat, lalu memperhatikan permusyawaratan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada bulan Maret 1978 yang membahas rancangan ketetapan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR. Dan yang kedua itu putusan rapat paripurna kelima tanggal 21 sampai 22 Maret 1978, sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978. Lalu memutuskan dan menetapkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Itu dia untuk ketetapan MPR RI nomor 2 tahun 1978. Lalu ada juga pembinaan dari sisi kuantitatif, pembinaan dari sisi kualitatif untuk pemasyarakatan P4 tersebut. Dari pembinaan kuantitatif, kita telah mencapai yang bisa disebut pencapaian bagus untuk di kuantitatif. Namun di kualitatif kita masih belum. Kita masih kurang. Lalu apa sih akibat dari pemasyarakatan P4 ini? Yang setelah saya baca-baca akibat dari pemasyarakatan P4 ini sepertinya
ada beberapa, namun yang bisa saya sebutkan yaitu salah satunya itu jadi dikaitkan dengan pemerintahan yang kurang bersih dikarenakan adanya pemasyarakatan P4 tersebut. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Untuk resume-nya yaitu P4 merupakan kehendak masyarakat, P4 merupakan keinginan masyarakat, lalu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, kesadaran hak dan kewajiban dalam bernegara juga penting untuk bangsa kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.